ROG Delta. Headphone gaming dari Asus ROG. Bentuknya manis dan bisa dibilang banyak menggugah selera orang. Tapi apakah headphone 1,5 tahun ini masih pantas untuk dibeli di tahun 2020? Jika kamu penasaran sama jawabannya, maka kamu mesti tonton video ini sampai habis. Saya tadinya mencoba bersikeras untuk mereview headphone ini dari sisi teknis. Karena dengan harganya yang berkisar di antara 3 juta, pasti ada sebuah nilai yang tidak dimiliki oleh headphone kebanyakan. Namun setelah banyak mengevaluasi, saya sadar bahwa cara saya untuk mereview produk ini kurang tepat. Sehingga saya mencoba mencari sudut pandang yang sedikit berbeda yang menurut saya lebih cocok untuk melihat produk yang satu ini. Ada 3 alasan kenapa menurut saya produk ini masih dicari, bahkan di tahun 2020. Mari kita mulai dengan alasan pertama. Sebenarnya cukup simpel. Alasan pertama kenapa produk ini masih dicari, yaitu adalah karena brand ROG itu sendiri. ROG memiliki rekam jejak dengan lini produk mereka yang menghasilkan berupa buah bibir di dalam komunitas. Sehingga nggak heran kalau misalkan kita sedang mencari peripheral atau aksesoris yang berhubungan dengan gaming, kata ROG akan selalu muncul. Mungkin bukan sebagai pilihan pertama, namun karena kebesaran brand tersebut, mereka selalu muncul. Karena mereka punya PC gaming, mereka punya monitor, keyboard, mouse, dan pastinya headphone. Dan saya rasa itu adalah hal yang cukup lumrah, karena semua brand mencoba untuk melakukan strategi yang sama. Aorus melakukan hal tersebut, dan begitu juga dengan Corsair. Maka dari itu, jika kita sudah membeli salah satu produk dari brand mereka, besar kemungkinan kita akan kembali untuk mencari produk mereka yang lain. Jika kalian sudah puas dengan keyboard Corsair, ada kemungkinan kalian ingin mencari mousepad Corsair. Jika kalian sudah puas dengan headphone Aorus, bisa jadi kalian akan mencari keyboard Aorus. Dan hal itu juga berlaku dengan ROG. Artinya, brand itu memiliki sinonim dengan kualitas. Bahkan ketika kita belum tahu kualitas produk yang kita incar. Ngomongin soal kualitas adalah alasan kedua mengapa ROG Delta tetap menjadi kandidat ketika kita sedang mengincar headphone. Karena percaya nggak percaya, ROG selalu mencoba untuk memberikan kualitas pada produk-produk yang mereka berikan ke pasaran. ROG selalu memberikan trailer video yang fantastis untuk produk mereka, membungkus kotaknya dengan desain yang mencolok, dan pastinya memberikan desain yang membuat semua mata mencolok. Maksud saya, lihat saja desain headphone yang satu ini. ROG Delta memiliki bentuk desain segitiga, berbeda dengan kebanyakan headphone yang memiliki bentuk bulat. Kedua sisi earcup luarnya memiliki lampu RGB, dan headbandnya menggunakan kulit asli. Begitu juga dengan earcupnya. Nah, kedua kombinasi ini membuat penggunaan headphone ini untuk jangka panjang terasa nyaman. Hanya saja kalau misalkan saya menggunakan headphone ini, saya lebih mudah berkeringat untuk menggunakannya dalam jangka waktu yang cukup pendek. Bahkan ketika saya menggunakannya di dalam ruangan ber-AC. Kalian pasti cukup bingung. Kenapa sudah jawab 2 alasan, tapi masih belum bahas aspek yang paling penting ketika kita membicarakan sebuah headphone, yaitu kualitas suara dari headphone ini. Dan itu ada alasan ketiga kenapa menurut saya headphone ini masih cocok untuk dibeli. Karena sebenarnya kualitas suara yang diberikan fine, alias oke-oke aja, nggak jelek, tapi menurut saya melihat harganya, jika kalian seorang audiophilia di luar sesi intensif gaming, masih banyak alternatif yang sebenarnya bisa dipilih jika kalian punya budget 3 juta untuk membeli sebuah headphone. Tapi kita semua bisa setuju bahwa brand ROG bukanlah sebuah produsen yang mampu menciptakan headphone yang mempunyai suara yang luar biasa. Namun kenyataannya ROG Delta ini juga bisa mengeluarkan suara yang nggak jelek-jelek banget kok. Membandingkan suara ROG Delta dengan daily driver yang saya gunakan setiap hari, M40X suaranya terdengar lebih sempit dan separasi terdengar kurang rapi. Saya sebenarnya lebih prefer menggunakan M40X dibandingkan ROG Delta. Namun terkadang kita bisa mendengarkan suara impresif dari ROG Delta jika kita mendengarkan beberapa lagu yang genrenya berfokus pada vokal. Terkadang sih, tapi nggak selalu. Kalau ngomongin soal bass, suaranya bisa dibilang cukup kecil, bahkan bisa dibilang cukup mundur.
Tapi karena saya bukan bahas head, menurut saya itu bukan sebuah masalah. Dan jika kita membandingkan dengan daily driver yang saya gunakan, daily driver saya juga nggak membuat headphone ini lebih jedak-jeduk juga. Jadi, balik lagi ke pertanyaan yang awal. Masih pantaskah headphone ini untuk dibeli di tahun 2020? Well, jawabannya tergantung. Karena jika kita melihat kualitas suara dan juga harga, sebenarnya nggak pernah ada neraca yang tepat untuk bisa mengkuantifikasi jika satu headphone lebih bagus daripada headphone yang lainnya. Namun, karena saya lebih mempreferensi untuk bekerja daripada bermain, dan khususnya mengedit video, saya lebih prefer untuk menggunakan headphone yang memiliki akurasi dan juga artikulasi yang lebih jelas. Dan sayangnya headphone itu bukan ROG Delta buat saya. Tapi, jika kalian adalah salah satu orang yang mempunyai setup idaman seperti setup di toko ROG, mungkin ROG Delta adalah headphone idaman kalian. Tentu saja, kalau kalian mendengar review yang suaranya untuk harga 3 juta, ROG Delta ini kurang bagus ya. Tapi saya rasa jika kalian kurang paham soal audio, dan ini adalah headphone pertama kalian khususnya, sebenarnya menggunakan ROG Delta demi melengkapi estetik daripada kualitas audio, suaranya nggak sampai bikin kalian risih kok. Lagian, mikrofon yang didapatkan dari headphone ini suaranya cukup bagus kok. Betul, jika kalian nggak tahu, headphone ini juga datang dengan mikrofon. Dan suara mikrofonnya saya bisa bilang bagus. Bahkan bagus banget. Segitu kiranya 3 alasan kenapa menurut saya ROG Delta masih dicari di tahun 2020. Saya berharap penjelasan tersebut bisa membantu kalian memutuskan headphone mana yang ingin kalian beli. Tapi jika kalian masih galau, kalian bisa komen di bawah kira-kira headphone apa yang harus saya review atau kupas di video selanjutnya. Nama saya Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.